Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebikin front end PPIC ya, yaitu Purchasing Product Inventory Control. Eh, Kurang lebih ini web buat manajemen data seperti pembelian data inventory dan juga ya data inventory dan juga data pembelian ya. Kita akan gunain React.js dengan framework Next.js, React.js untuk front end. Di sini kita gunain Next.js. Oke. Untuk library kita akan gunain yang support Next.js, Next.js, lalu ya kita hanya akan menggunakan Babel ya tanpa menggunakan TurboPack. Ya, untuk format persatuan itu CSV dan format gabungannya itu gabungan sheet-nya itu kita gunain XLS ya, XLS. Jadi dari yang saya tangkap ini itu nanti akan ada dua data ya. Yang pertama itu data untuk inventory dan juga ada data purchasing ya, ya purchasing. Nah nanti maksudnya satuan itu kita akan ada yang seperti ini. Jadi ada fungsi untuk mengekspor data inventory. Ada juga ada juga fitur untuk mengekspor data purchasing itu. Nah, lalu ada juga yang gabungan. Jadi kita akan gabungkan ekspor datanya itu antara purchasing dan juga inventory itu. Nah, untuk ekspor yang inventory atau purchasing aja itu nanti akan gunakan format sheet-nya itu CSV. Nah, kalau untuk gabungan yaitu purchasing dan inventory itu nanti kita akan gunakan XLS ya, seperti itu. Jadi untuk database ini di poin keempat itu kita tidak jadi simpan di database ya. Kita simpannya di local storage karena memang requestnya itu hanya front end. Ya, seperti itu. Jadi untuk fitur-fitur utamanya itu kurang lebih manajemen data di mana si pengguna itu bisa menambahkan data purchasing, bisa juga menambahkan data inventory, lalu bisa mengedit dan juga menghapus data. Kemudian bisa mengekspor data-data itu ya. Oke, kita akan langsung aja ke website. Nah, untuk websitenya seperti ini. Untuk temanya itu sendiri kita miripin dengan atau kita gunakan tema dari GitHub ya. Ini untuk tema darknya. Jadi backgroundnya warnanya ini, lalu untuk sidebar kita gunakan warna ini, untuk buttonnya seperti ini. Ya, oke, seperti ini. Jadi untuk aplikasinya itu one page aja seperti ini, jadi single page. Untuk menunya itu hanya ada data manajemen. Di sini ada fitur untuk ekspor data. Lalu di sini ada tabel inventory dan juga tabel purchase ya. Sini. Jadi untuk tabel inventory itu kita ambil data namanya apa, kuantitasnya berapa, unit, lokasinya di mana, seperti itu. Kemudian untuk data purchase itu sendiri itu ada item, suppliernya siapa, order date-nya kapan, kuantitinya berapa, dan juga statusnya apa ya, seperti itu. Ya, lalu di sini ada button add new ya. Jadi kita bisa menambahkan data baru. Kita masukin namanya, kuantitasnya berapa, unitnya apa, lalu lokasinya di mana. Jadi kita misal kita akan masukin data oke, kuantitasnya 3, unitnya sak seperti itu, lokasinya itu di gudang A. Kita tambahkan. Nah, sini datanya udah berhasil kita tambahkan. Lalu di bagian action itu ada button edit dan juga delete. Jadi kalau untuk edit itu kita bisa mengedit datanya seperti mungkin kita bisa tambahkan kuantitas. Nah, sekarang untuk kuantitasnya udah berubah, lalu kita bisa hapus datanya seperti ini. Ya, kita coba tambahkan data dulu. Oke, kita coba tambahkan beberapa data lagi. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita udah bisa menambahkan data untuk data inventory. Kita bisa tambah data, kita bisa edit dan juga bisa hapus.
Nah, untuk data forecast itu kurang lebih sama. Jadi kalau kita klik di button Add New, itu nantinya akan ada itemnya ya di sini. Kita bisa tambahkan data forecast. Di sini itemnya apa? Misal semen, suppliernya siapa? Mungkin apa ya? Order date. Kita coba masukin seperti ini. Kuantitinya berapa? Lalu untuk statusnya itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa menambahkan data forecast dan juga inventory. Saya bisa tambahkan data lagi. Oke, seperti itu. Jadi baik data inventory dan juga forecast itu kita udah bisa memanage datanya dan data ini itu udah kita simpan ke local storage. Jadi kalau websitenya itu di refresh itu nanti datanya akan muncul ya, datanya akan kesimpan seperti itu. Jadi untuk manajemen data crude-nya seperti tambah data, edit dan juga hapus baik data inventory dan forecast itu udah kita kembangin. Lalu di fitur ekspor data itu seperti yang kita lihat, jadi ada 3 button di sini. Button pertama itu untuk ekspor data inventory, nanti formatnya akan CSV. Lalu untuk ekspor data forecast itu formatnya juga CSV. Nah, kalau untuk ekspor combine atau gabungan itu nanti formatnya akan XLS ya seperti itu. Jadi kalau kita coba ekspor data inventory seperti ini, nah datanya udah berhasil kita download. Nah, kalau kita coba open, itu nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi akan ada datanya di sini, namanya quantity, unit, lokasi, seperti itu. Begitu juga dengan data forecast. Jadi kalau kita ekspor, nah datanya udah berhasil kita ekspor. Seperti ini. Oke, kalau untuk ekspor combine itu nanti dia akan seperti ini. Nah, nanti sebentar. Oh ya, ini hmm, oh, ini akan saya coba perbaiki ya ini. Soalnya ini datanya eh sebentar, saya akan coba cek dulu. Ya, ini datanya hanya data inventory aja ini ke yang baru ke ekspor. Yang mungkin saya akan coba perbaiki lagi, tapi ini untuk progresnya ya. Jadi, misal ada revisi ini mungkin bisa dijelasin di grup ya. Karena dari yang saya tangkap itu dari list request-nya itu seperti ini. Jadi kita ngebikin web management data buat PPIC, Purchasing Product Inventory Control. Kita akan gunakan React ya dengan framework Next.js ya seperti itu. Jadi untuk format persatuan sheet itu maksudnya itu mungkin ini ya karena kita bagi dua kategori di sini ada yang purchasing dan juga ada yang inventory. Mungkin maksudnya itu purchasingnya bisa diekspor, inventory-nya bisa diekspor dan juga bisa gabungan antara kedua kategori itu seperti itu. Nah untuk di sini itu sendiri combine itu masih belum working. Nah saya akan coba perbaiki lagi. Ya, mungkin segitu aja untuk video demo untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan progresnya udah cukup ini ya cukup oke. Kalau masih ada yang kurang atau masih ada yang perlu direvisi itu mungkin bisa langsung disampaikan di grup. Terima kasih.